Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Fernando Hadi Sumarta Tamba. Saya saat ini berkarya di Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Pada kesempatan ini kita akan coba melihat sekilas tentang Injil Markus. Nah, kita berharap setelah kita melihat sekilas dari Injil Markus ini nanti, kita akan semakin terdorong untuk membaca Injil ini. Nah, di Kitab Suci Perjanjian Baru itu ada 4 Injil. Dan dari antara keempat Injil itu, Injil Markus adalah Injil yang terpendek. Nah, kalau kita lihat di dalam Kitab Suci, Injil Markus itu hanya ada 16 bab. Sementara Injil Matius itu ada 28 bab. Injil Lukas ada 24 bab. Dan Injil Yohanes itu ada 21 bab. Memang kita tidak bisa menjadikan jumlah bab sebagai acuan untuk mengatakan bahwa kitab yang satu itu lebih panjang dari kitab yang lain. Karena ada kalanya satu bab itu singkat, tetapi ada kalanya juga panjang. Tapi kalau kita ukur memang, Injil Markus ini adalah Injil yang terpendek. Jumlah ayatnya hanya ada sebanyak 678 ayat. Nah, kalau kita bandingkan dengan Injil yang lain, misalnya Injil Matius, itu agak jauh bedanya. Injil Matius sendiri ada 1071 ayat. Jadi jelas bahwa Injil Markus adalah Injil yang terpendek. Tapi sekalipun dia menjadi Injil yang terpendek, bukan berarti kualitasnya menjadi di bawah dari ketiga Injil yang lain. Nah, mengapa saya katakan demikian? Injil Markus ini adalah Injil yang tertua jika dibandingkan dengan ketiga Injil yang lain. Memang dulu ada anggapan yang mengatakan bahwa Injil Markus itu hanya ringkasan dari Injil Matius. Nah, itu artinya Injil Matius lebih dahulu ada daripada Injil Markus. Karena dikatakan tadi bahwa Injil Markus adalah ringkasan dari Injil Matius. Tapi kemudian disadari bahwa Injil Markus ini ternyata adalah yang tertua. Injil Matius dan Injil Lukas mengambil bahan yang sudah ada dalam Injil Markus ini sebagai bahan untuk menulis Injil Matius dan Injil Lukas. Nah, itu artinya Injil Markus yang menjadi Injil yang tertua ini dan sekaligus juga Injil yang terpendek ini, kualitasnya tidaklah dibawa dari Injil Lukas dan Injil Matius. Mengapa? Karena Injil Matius dan Injil Lukas menggunakan Injil Markus sebagai bahan untuk menyusun Injil Matius dan Injil Lukas. Itu artinya Injil Markus sangat penting. Injil ini kemungkinan ditulis sekitar tahun 60 sampai tahun 70 Masehi. Setelah itu baru mulai ditulis Injil Matius, Injil Lukas, dan kemudian Injil Yohanes. Kalaupun Injil ini tidak ditempatkan pertama sekali dalam urutan Kitab Suci Perjanjian Baru, karena di Kitab Suci Perjanjian Baru memang yang ditempatkan pada urutan pertama adalah Injil Matius. Nah, itu bukan karena kualitasnya yang kurang dari Injil Matius dan Injil yang lain, tetapi karena Injil Matius ini dianggap sebagai jembatan penghubung antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi itu alasannya, bukan karena Injil Markus ini lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Nah, siapa sebenarnya yang menuliskan Injil Markus itu? Benarkah penulisnya adalah Markus? Kalau penulisnya adalah Markus, bagaimana Markus mengetahui kisah tentang Yesus? Apakah dia pernah hidup bersama dengan Yesus? Nah, saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan pendapat mengatakan penulisnya memang Markus. Markus yang dimaksud adalah Yohanes Markus, itulah nama lengkapnya. Nah,
siapa sebenarnya Yohanes Markus ini? Kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul, kita akan menemukan beberapa kali disebutkan namanya. Yohanes Markus adalah keponakan dari Barnabas. Nah, Barnabas sendiri, dia adalah rekan kerjanya Paulus. Ketika Barnabas dan Paulus pergi ke Yerusalem untuk mengantar bantuan, Yohanes Markus ikut bersama dengan mereka. Yohanes Markus juga ikut ketika Barnabas dan Paulus mengadakan perjalanan misi yang pertama. Tapi Yohanes Markus memutuskan untuk kembali sebelum perjalanan misi selesai. Nah, ketika itu Paulus merasa kesal, jengkel dengan si Yohanes Markus ini. Kenapa? Karena dia kembali ketika perjalanan misi belum selesai. Nah, dalam perjalanan misi yang kedua, Barnabas berniat untuk mengajak Yohanes Markus kembali untuk ikut dalam misi. Tetapi Paulus tidak setuju. Kenapa? Nah, Paulus mengingat apa yang sudah terjadi pada perjalanan misi yang pertama. Akhirnya terjadilah perselisihan di antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas pada akhirnya berpisah, tidak lagi satu perjalanan dalam misi. Nah, setelah kejadian itu, Barnabas mengajak Yohanes Markus untuk pergi ke Siprus. Barangkali maksudnya untuk menghibur, atau juga maksudnya untuk menyemangati. Nah, ketidaksenangan Paulus, kejengkelan Paulus terhadap Markus ini tidak berlangsung lama. Karena kemudian Markus pada akhirnya ada bersama-sama dengan Paulus ketika Paulus ada di penjara di kota Roma. Apa mau dikatakan dengan ini? Markus itu punya kedekatan dengan orang-orang yang giat mewartakan tentang Yesus. Nah, melalui itu hendak dikatakan bahwa Markus cukup mengenal Yesus dengan baik. Tapi pengenalan inikah yang membuat Markus akhirnya menjadi penulis Injil Markus? Nah, ada hal lain yang cukup mendasar yang perlu kita tahu tentang Markus. Selain dia punya kedekatan dengan Barnabas yang tentu ada hubungan kekeluargaan, juga dengan Paulus, Markus juga ternyata punya kedekatan dengan Petrus, Simon Petrus, Rasul Yesus. Nah, ketika Petrus di penjara, jemaat berkumpul di rumah Maria. Maria ini siapa? Ibunya Markus. Untuk apa jemaat berkumpul di sana? Untuk mendoakan Petrus yang pada waktu itu di penjara. Nah, kisah ini bisa kita baca pada kitab Kisah Para Rasul bab 12. Nah, selekas Petrus keluar dari penjara, Petrus juga segera pergi ke rumah Maria, ibunya Markus. Jadi bisa dikatakan bahwa Petrus punya kedekatan dengan keluarga Markus. Itu artinya juga punya kedekatan dengan Markus. Nah, ketika Petrus mewartakan tentang Kristus di Roma, Markus pada waktu itu ikut membantu pewartaan itu. Apa dibuat oleh Markus? Ia menjadi juru bahasa, juru bicara, atau barangkali semacam sekretarisnya Petrus. Markus juga disebut sebagai anak rohaninya Petrus. Nah, Markus dekat dengan Petrus. Siapa Petrus itu? Rasul Yesus. Dia adalah saksi mata hidup Yesus. Ketika Petrus berkhotbah mewartakan tentang Yesus di Roma, pada waktu itu Markus coba merekam apa yang diwartakan oleh Petrus ini. Dan kemudian setelah Petrus mati, apa yang telah direkam oleh Markus ini kemudian dituliskan oleh Markus. Dan itulah yang menjadi cikal bakal Injil Markus seperti yang kita baca sekarang ini. Nah, jadi jelas penulis dari Injil Markus adalah Markus. Tetapi isi dari Injil Markus itu
banyak sekali sumbernya, bahkan bisa dikatakan sumbernya adalah dari Petrus. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya sumber dari Injil Markus itu adalah pewartaan atau khotbah Petrus. Markus berperan sebagai penulisnya. Nah, mengingat sumber dari Injil Markus ini adalah dari Petrus, orang yang sangat dekat dengan Yesus, saksi mata hidup Yesus, maka isi dari Injil Markus ini sangat bisa dijamin. Nah, selanjutnya, kepada siapa pertama sekali dialamatkan Injil Markus ini? Jadi, Injil Markus ini pertama sekali ditujukan oleh Markus kepada jemaat Kristen yang ada di Roma. Mungkin ada pertanyaan kita, benarkah ditujukan kepada jemaat di Roma? Karena nyatanya Injil Markus ini ditulis dalam bahasa Yunani. Bagaimana mungkin suatu kitab yang ditulis dengan bahasa Yunani dialamatkan kepada orang-orang yang tinggal di Roma? Nah, pada waktu itu ternyata kebanyakan penduduk di Roma juga lebih menggunakan bahasa Yunani daripada bahasanya sendiri, yakni bahasa Latin. Nah, termasuk jemaat Kristen yang tinggal di sana. Karena itulah Injil Markus ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Karena pembacanya juga adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani. Karena dialamatkan kepada orang di Roma, maka kalau kita baca Injil Markus, beberapa kali Markus harus menjelaskan tentang adat istiadat orang Yahudi yang tidak diketahui oleh orang-orang yang tinggal di Roma, atau kurang dipahami oleh orang-orang yang tinggal di Roma. Markus juga beberapa kali harus menerjemahkan kata-kata Aram yang ada dalam Injil Markus. Misalnya salah satu itu Talita kum. Itu diterjemahkan oleh Markus menjadi, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kata lain misalnya Efata, diterjemahkan menjadi terbukalah. Mengapa Markus menerjemahkan kata-kata ini? Karena orang-orang di Roma tidak paham bahasa Aram itu, sehingga diterjemahkan oleh Markus ke dalam bahasa Yunani. Sekali lagi saya katakan bahwa Injil Markus ini dialamatkan kepada orang-orang Kristen yang tinggal di Roma. Nah, pada awalnya orang-orang Kristen yang tinggal di Roma ini, sekalipun mereka minoritas, mereka bisa hidup dengan tenang. Tetapi kemudian hidup mereka menjadi tidak tenang semenjak Kaisar Nero. Kaisar Nero mengadakan pengejaran, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Bahkan Kaisar Nero sengaja membakar kota Roma dan menuduh orang Kristenlah sebagai pelakunya. Nah, orang Roma sendiri percaya dengan tuduhan yang dibuat oleh Kaisar Nero ini. Dan ini tentu akhirnya berakibat sangat buruk bagi orang Kristen, karena banyak orang Kristen di Roma yang pada akhirnya harus mati, dibunuh. Nah, situasi sungguh mencekam. Dan dalam situasi yang sungguh mencekam ini, orang-orang Kristen yang ada di Roma itu pada akhirnya mengalami kekecewaan. Mengapa mereka kecewa? Karena iman mereka kepada Yesus ternyata tidak bisa membuat mereka bahagia. Boro-boro bahagia, sekarang mereka malah mengalami penganiayaan, bahkan harus mati karena pembunuhan. Nah, ketika mereka mengalami penderitaan itu, mereka bertanya, di mana Yesus, Mesias, anak Allah itu? Di mana Yesus yang bisa membebaskan itu? Di mana Yesus yang bisa membuat mujizat itu? Di mana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak orang Kristen yang ada di Roma. Nah, kekecewaan mereka ini dilatar belakangi oleh pemahaman mereka yang keliru tentang Yesus. Mereka memahami Yesus sebagai Mesias. Mereka memahami Yesus sebagai anak Allah yang mampu membebaskan, yang mampu membuat mukjizat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus juga menderita. Kalaupun Yesus bisa membuat mukjizat, itu karena kehendak Allah. Dan kalau Yesus pada akhirnya menderita,
itu juga karena kehendak Allah. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa orang Kristen yang ada di Roma itu punya paham yang keliru tentang sosok Yesus. Nah, Injil Markus ditulis untuk mengoreksi paham mereka yang keliru itu. Kelirunya di mana? Orang-orang Kristen itu menyangka bahwa Yesus itu adalah spesialis pembuat mukjizat, spesialis yang mengatasi masalah. Dia itu adalah Mesias, anak Allah yang mampu membebaskan mereka dari persoalan-persoalan mereka. Kalaupun Yesus bisa membuat mukjizat, itu karena dia mau melakukan kehendak Allah, bukan karena dia spesialis pembuat mukjizat. Nah, dalam Injil Markus, penulis memberi pencerahan. Dalam Injil Markus ditunjukkan juga bahwa Yesus itu mengalami penderitaan, sengsara, bahkan harus mati. Di mana dia mati? Di kayu salib. Nah, kematian di kayu salib tidak boleh dihilangkan, bahkan sekedar dikaburkan pun jangan. Setiap orang yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus, mengimani Yesus, tahu bahwa Yesus adalah Mesias, tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, tahu bahwa Yesus bisa membuat mukjizat, bisa mengatasi masalah. Tetapi juga harus sekaligus tahu bahwa Yesus itu menderita sengsara, bahkan mati. Ini semua kehendak Allah. Karena itu, Markus sekali lagi memberi penekanan tentang Yesus yang sengsara. Nah, kalau kita baca Injil Markus ini, porsi untuk kisah sengsara dan wafat Yesus itu lumayan banyak. Bisa dikatakan 1/5 dari Injil Markus ini porsinya berbicara tentang sengsara dan wafat Yesus. Dengan cara ini, Markus mau menekankan bahwa Yesus sungguh menderita. Dan kalau para pengikut Kristus mengalami penderitaan, itu menjadi sesuatu yang wajar. Dalam situasi yang menderita, orang-orang yang percaya kepada Yesus harus mengetahui bahwa sebenarnya Yesus sudah lebih dahulu menderita sebelum mereka. Kita pada masa sekarang juga perlu sekali untuk membaca Injil Markus. Untuk semakin membaca Injil Markus, kita bisa membaca buku-buku penjelasan yang menjelaskan tentang apa dan bagaimana Injil Markus itu. Tetapi yang mendesak untuk kita lakukan adalah segera membacanya. Untuk apa? Untuk semakin mengenal Yesus, anak Allah. Untuk semakin mengenal Yesus, Mesias. Kita perlu mengenal Yesus, Kristus atau Mesias, anak Allah, yang juga menderita, dan itu semua karena kehendak Allah dan demi kita. Dalam permulaan dari Injil Markus dikatakan demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita baca Injil Markus. Santo Hieronymus berkata tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus. Apa harus kita buat? Kita membaca kitab suci, salah satunya membaca Injil Markus.